Jadi sekarang ini kita ini ke neraka atau ke surga, inilah saatnya kita membentuk iman kita. Kalau iman kita kuat, kita tak boleh ke neraka, diharamkan, bahkan merusak neraka itu sendiri. Ini kata-kata perkataan para wali itu kadang-kadang membingungkan. Ada satu saya dapatkan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai cemburunya dia dengan muridnya. Aku tidak akan pergi ke surganya Allah, aku tak akan beranjak sampai aku sendiri mengambil muridku, kata dia, kalau memang masih ada di nerakanya Allah. Dan aku akan buat neraka itu tidak berfungsi, kata dia. Sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Yang kemarin kan belum selesai itu, halaman 13. Yakni menurut ahli usuluddin. Usuluddin itu orang-orang ahli tauhid. Artinya tauhid adalah menyembah hanya kepada Allah. Dalam makna kita belajar kemarin, la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter Allah itu diesahkan ia dengan zatnya, sifatnya dan juga af'al. Jadi tak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan zatnya satu, ya, bukan dua, bukan tiga, dan tidak ada yang menyamainya. Mengesahkan pada sifatnya, tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat qudrat, bahwasanya segala sesuatu ini berjalan dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah. Artinya tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tak dikuasai oleh Allah. Demikian juga dengan sifat iradah, semuanya ini berjalan atas kehendak Allah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Demikian juga memahami kalimat sifat Allah, sifat sama, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersuara ataupun yang tak bersuara. Kemudian mengesahkan pada penglihatan Allah, tidak ada sesuatu pun yang tak dilihat oleh Allah, ya, baik yang nampak mata kita ataupun yang tak kelihatan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah mengesahkan sifat Allah, artinya mensucikan bahwasanya sifat Allah tidak bisa sama dengan makhluk. Demikian juga dengan perbuatannya. Nah, inilah makna mengucapkan la ilaha illallah. Esahkan zatnya, esahkan sifatnya, dan esahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan ahli tauhid. Nah, sekarang kalau sudah masuk ahli tasawuf, menurut ahli tasawuf, tauhid artinya menjaga hatimu daripada memandang selain Allah. Orang yang berzikir itu, kalau dia istiqamah
ya, istiqamah terus continue, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan mata hatinya. Apa yang dilihat di alam ini sebenarnya kembali kepada Allah. Itu hati yang memandang seperti itu. Orang yang bukan ahli zikir, dia tidak bisa memandang seperti ini. Dan inilah tauhid yang hakiki. Begitu pandangan kita kepada seluruh alam ini langsung tertuju kepada Allah. Itu tak bisa lalai lagi. Dan inilah tauhid hakiki yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kau paham la ilaha illallah, kau akan jadi orang yang merdeka, kata Nabi. Artinya kau tak lagi bertuhan dengan hawa nafsu, kau hanya bertuhan dengan Allah. Yang kau lihat di alam ini semuanya perbuatan Allah. Yang kau lihat dengan mata hatimu ini pancaran daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat ini muncul dari zatnya, satu sudah. Makanya kata ulama, syuhudul kathra fil wahdah. Pandanglah yang banyak ini kepada yang satu. Situ arahnya. Cobalah jamaah bayangkan kalau kita meninggal dalam kondisi hati kita macam ini. Masya Allah. Inilah namakan ahli tauhid hakiki. Jadi belajar sifat buruk-buruk, pemahaman mengesahkan Allah masih dengan ilmu. Tapi kalau sudah masuk ilmu zikir, langsung mengesahkan Allah dengan pandangan mata hatimu. Itu perbedaannya jauh. Nah, maka kata ulama, adapun alat untuk mencapai tauhid macam itu, pandangan hatimu satu hanya kepada Allah, ini bisa didapatkan kata ulama, ya, yakni dengan memperbanyak zikrullah. Ini disepakati oleh para wali Allah, disepakati oleh semua para ahli tasawuf, bahwasanya kau tak bisa merasakan tauhid yang sebenarnya kepada Allah, kau tidak akan menjadi mensucikan Allah kecuali memperbanyak zikrullah. Semua orang bisa dengan zikir, gampang, tidak pakai ongkos. Zakat yang lebih rezeki, sedekah, haji, umrah. Kalau untuk dekat sama Allah hanya di Mekah saja, kasihan orang miskin. Ternyata dulu banyak wali Allah orang miskin yang tak sempat ke Mekah sekalipun bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir ini murah meriah. Ada ongkos tak? Murah meriah zikir ini, tergantung iman. Kuat iman banyak zikir, lemah iman lemahlah zikir. Bagaimana untuk memperbaharui iman, meningkatkannya? Banyak-banyak zikir. Bagaimana untuk mengenal Allah? Banyak-banyak zikir. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala ini sering dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, jangan sedikit. Kalau sedikit kurang hasil. Kemarin Ustaz Ali itu ngomong, orang bertanya, Kiai, kenapa saya zikir ini tak ada rasa, tak ada manisnya? Kata beliau, tambahlah gula. Tambah gula, kata dia. Artinya zikir itu kau tambahlah, jangan sedikit. Orang akan asyik berzikir kalau diperbanyak. Perintah Allah memang diperbanyak, jangan sedikit. Ini ingin iman manis, lezat ibadah, tapi zikir sedikit, susah. Bahkan untuk membedakan kita orang mukmin sama orang kafir, orang munafik, bedanya pada zikir. Ya, perbedaannya ada pada zikir. Sini saya bacakan ini ayatnya biar lengkap. Ya. Ayat zikir ni 300 lebih kata ulama. Ya, sulit untuk kita menghindari daripada zikir ini. Kerana ayatnya begitu banyak. Innal munafiqina min asfali minan nar. Allah bilang orang-orang munafik itu berada pada posisi neraka yang paling bawah. Idza qamu ila salat qamu qusala. Kalau dia
berdiri salat, berdirinya malas. Wala yadhkurullaha illa qalila. Tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit sekali. Nah, jadi orang munafik itu sedikit. Nah, kadang-kadang kita nuduh orang munafik, kadang-kala kita juga termasuk. Orang beriman tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya beriman zikirnya banyak kata Allah. Orang munafik zikirnya jadi jangan salahkan, iman kita tak menentu, ibadah kadang enak, kadang lemah. Itu kondisi kita masih seperti itu. Nah, kalau ingin merasakan manisnya iman, enaknya ibadah, perbanyak zikir. Zikir yang mana yang paling bagus? Nah, ini. Adapun zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Ya. Karena zikir ini berdasarkan hadis Nabi yang begitu banyak. Apa kata Nabi? Afdalu zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmidzi sahih. Zikir banyak kata Nabi bilang. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, salawat zikir, baca Quran zikir. Apalagi banyaklah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil zikir, ni'mal maula wa ni'man nasir zikir. Tetapi yang banyak zikir itu, yang paling afdal kata Nabi, la ilaha illallah. Tambah lagi kata Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, nabi-nabi 124.000, rasul 313, yang paling afdal mereka ucapkan kata Nabi, la ilaha. Kalau masih tak mengucap la ilaha illallah, terlewatlah. Ini bukan pakaian para wali lagi, pakaian para nabi. Ya, pakaian para nabi. Ini berarti induk zikir itulah dia. Apa fadilahnya? Man qala la ilaha illallah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim, dipanjangkannya dan diagungkannya Allah. La ilaha illallah, dipanjangkan dan diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Hudimat lahu arba'atul alaf dzanbin minal kabair, meruntuhkan, menghapuskan dosa 4.000 dosa. Sekali sebut tu Pak, 4.000 dosa gugur. Makanya tarikat pakai tarik tu, dah sembarangan. Dari bawah pusat tarik kotak, sambil kita mengagungkan kebesaran Allah dalam mengucapkannya itu. Dosa lewat sudah, terkikis dengan sendirinya. Dalam afdal zikir, dosa terkikis dengan sendirinya. Surga bagaimana? Man qala la ilallah khalisan mukhlisan, siapa yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas, sudah mantap hatinya, dakhalal jannah, pasti dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mati saja husnul khatimah, apalagi untuk surga. Nah, bagaimana neraka? Neraka tak mau terima. Ya, neraka tak mau terima. Ya, hadis daripada yang lain, Imam Bukhari menyatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, kata Nabi, untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Angkat tangan. Neraka angkat tangan. Nolak dia. Jangan pergi kau. Orang mukmin, Pak. Orang berzikir ini orang mukmin. Kalau sudah sampai derajat mukmin, imannya sudah mantap sempurna, dia tak boleh masuk neraka mah. Apa sebab tak masuk neraka? Api neraka terganggu. Maka orang mukmin tak boleh masuk neraka. Bisa merusak neraka. Apalagi para nabi masuk ke neraka, udah rusaklah neraka tu. Kenapa? Mereka tak boleh ke sana. Tempat mereka hanya di surga. Nah, jadi sekarang ini kita ini ke neraka atau ke surga, inilah saatnya kita membentuk iman kita. Kalau iman kita kuat, kita tak boleh ke neraka. Diharamkan. Bahkan merusak neraka itu sendiri. Ini kata-kata, perkataan para wali itu kadang-kadang membingungkan. Ada satu saya dapatkan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Sampai cemburunya dia dengan muridnya. Aku tidak akan pergi ke surganya Allah. Aku tak akan beranjak sampai aku sendiri mengambil muridku, kata dia. Kalau memang masih ada di nerakanya Allah. Dan aku akan buat neraka itu tidak berfungsi, kata dia. Masya Allah, Pak. Artinya bukannya seperti itu, bukan seperti Tuhan, dah. Artinya pembelaannya. Dan mereka memang tak boleh masuk ke nerakanya Allah. Sebagaimana ahli neraka tak boleh masuk. Tak boleh Pak ahli neraka. Kalau belum bersih mana boleh masuk ke surga. Tak terima dia. Nah, masing-masing ada tempatnya. Ayo kita bangun tempat kita sekarang ni. Di mana tempat kita di sana nanti, sekarang kita bangun memang. Nah, siapa kepingin tempat yang nikmat, betulkan iman. Dekati Allah. Kenallah Allah Subhanahu wa taala. Esahkan Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Ini Pak, ini yang terakhir saya sampaikan sedikit. Kenapa zikir ini dipakai oleh ahlul ma'rifah, orang yang mengenal Allah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma qala ahadun la ilaha illallah, tidak ada seseorang pun yang dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbih, bersih ikhlas dari hatinya, illa, melainkan, ingat, harus sampai derajat ikhlas mengucapkannya. Ini zikir ilahi. Ini mau betulkan lagi nih, ya. Lain orang bagi tahlilan mah. Tahlilan mengirim pahala bacaan dapat. Tapi dekat ke sama Allah tak bisa. Karena innamal a'malu, ada tujuan. Tujuannya pahala bacaan sampai kepada si mayat. Tak usah kita ragu, makanya kita tahlilan. Kalau kirim pahala sampai. Ada lagi orang yang kedua bagi tahlilan ingin makan, dapat makan, pahala dapat, ya, macam-macam Pak awal niat ni. Itu pun tak disalahkan, memang ada rezeki di situ. Ayo saya tanya, pernah tak pergi tahlilan tak makan? Pernah tak Pak? Mana pernah, pasti ada makanan, minimal kue. Minimal kue, pahala dapat, makan dapat. Tapi zikir tarikat tidak boleh seperti itu. Nabi yang bilang, siapa mengucapkan la ilallah mukhlisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, maka tawajjuh, ilahi anta maksudi wa ridhaka. Inilah dia tujuannya. Ayo, belum selesai ni hadis ni. Nah, siapa mengucapkan, tidaklah seorang mengucapkan la ilallah ikhlas dari hatinya, illa, kata Nabi, kecuali futihat abu sama, dibukakan pintu langit. Jangan heran Pak, mursyid dengan kita berzikir, mursyid berzikir, atau ikhwan-ikhwan yang senior itu begitu berzikir, rohnya sudah di langit. Tidak sampai di situ, kata Nabi, hatta yaqdiya ilal ars, sampai menembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tembus para wali Allah itu mandang aras di sana sampai berjumpa dengan Allah. Itulah bedanya para wali dengan Nabi. Nabi mi'raj dengan jasad dan roh. Adapun para wali Allah, rohnya saja yang mi'raj menemui Allah Subhanahu wa taala. Inilah alat untuk mencapai ma'rifatullah. Tidak bisa pakai zikir yang lain. Ulama tidak berbanyak subhanallah, itu boleh kita tambah-tambah silakan, tapi untuk ma'rifatullah harus dengan la ilaha illallah. Abdalnya zikir, pembersih dosa, neraka tak mau terima, sampai ke langit, sampai ke atas, berjumpa dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka tadi dikatakan, untuk mencapai itu semuanya, zikirnya pakai la ilaha illallah.
Kita pakai yang lain, pakai tambahan. Lihat khataman tu. Khataman kita baca Qul-Ahad, Al-Falaq, An-Nas, Alam Nasrah, salawat diperbanyak. Itu khataman, menambah keberkahan supaya lebih baik, lebih cepat pembersihan diri. Tapi intinya la ilaha illallah itulah yang diperbanyak. Ya. Nah, mudah-mudahan saya buka begini, banyak hadis ni bang mengenai la ilaha illallah ni. Banyak sekali. Ya. Nah, maka disepakati ulama, perbanyaklah zikir ini, pembersihannya paling cepat, pembuka hatinya pun paling mantap dan bisa jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, ya, tawajuh tu pahamkan betul. Tawajuh tu mahal. Maka ulama tak buat sembarangan. Ya, itu didapatkan oleh ikhwan yang mengenal Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, langsung. Saya ada ikhwan dulu, ya, lagi berzikir ni. Ya. Ini jangan dianggap khurafat lagi Pak. Ini kita belajar tasawuf ni. Tasawuf itu pembuka batin. Jadi kalau hak batin terbuka, macam-macam bisa terjadi. Orang lain tak melihat, dia melihat. Jadi ikhwan yang senior ini sudah meninggal, tidak masalah, saya ceritakan. Dia bercerita dengan saya. Dia bilang, waktu saya berzikir, saya didatangi, sedang berzikir itu. Didatangi Nabi Muhammad SAW. Sedang berzikir nih Pak. Nah, Nabi mengajarkan lagi. Kata Nabi bilang, kau pahamkan, kau mantapkan kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dia tanya sama saya. Saya ini tidak mengalami seperti itu. Beliau ini mengalami seperti itu. Cuman bedanya ilmu saja. Selisihnya pada ilmu. Dia mengalami, tapi ilmu maaf cukup untuk diri dia sendiri. Tapi tidaklah lebih. Tapi dia mengamalkan sungguh-sungguh. Maka saya katakan, orang yang mengamalkan tanpa ilmu dengan orang yang berilmu tanpa mengamalkan, mana yang lebih baik? Apa? Mengamalkan lebih baik walaupun tanpa ilmu, minimal hatinya bersih. Tapi kalau punya ilmu tak mengamalkan, sampai kapan pun tak ada buahnya. Ya. Makanya yang terbaik mengamalkan plus ilmu. Inilah dia kita belajar nih. Ada ilmu kita mengamalkan. Dan dia ini mengamalkan sudah 30 tahun zikir. Tapi Masya Allah pengalaman rohaninya. Terakhir dia bilang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, lagi berzikir, berhenti saya berzikir tu. Tapi hati tetap ingat Allah. Nabi berpesan, pahamkan betul kata Nabi, camkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Selesai zikir ketemu sama saya, dia tanya, kemarin saya zikir, saya melihat Rasulullah. Beliau pesankan saya harus betul-betul mencamkan makna ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Padahal hari-hari saya berzikir dengan ini. Hari-hari saya berzikir dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tapi Nabi menyuruh saya memahamkan lagi kalimat ini. Apa maksudnya Ustaz? Saya bilang, kau beruntung. Ya, kau beruntung. Kalau saya ini masih diingatkan wakil talqin kalau saya keliru. Orang banyak kalau dia masih keliru perjalanannya diingatkan mursyid. Bapak ni untuk menaikkan derajat lebih tinggi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam perjalanannya itu masih ada tergelincir di hati dia, ada niat selain Allah. Padahal udah bagus tuh. Saya tanya, Bapak kepingin apa sebenarnya? Saya tanya gitu, Bapak kepingin apa? Saya kepingin ilmu Allah.
Berarti bapak tidak kepingin Allahnya, masih ilmunya. Padahal udah bagus tu Pak kan? Dia ingin dapat ilmu Allah secara langsung. Alias ilmu apa tu? Ilmu laduni. Kita maunya gitu. Saya bilang masih keliru. Bersihkan lagi niat. Jangan kepingin ilmu Allahnya, Allahnya langsung. Makanya tawajuhnya ilahi anta maksudi. Udah bagus dia tu, tapi masih dibetulkan lagi. Itulah perlu mursid. Tapi dia Masya Allah, mursidnya waktu itu langsung Nabi Muhammad SAW. Langsung Nabi Muhammad SAW. Disitulah dia tertegun. Padahal hari-hari sudah mengamalkan ini, tapi disuruh betulkan lagi. Artinya luruskan niatmu. Ilahi, Allah itu zatnya langsung kau harapkan. Nanti sifat-sifatnya muncul, ilmunya, apalagi kekuasaannya, kehendaknya, semua dapat. Nah, kalau ilmu baru cuma sifatnya saja, maka dibetulkan tawajuh. Ilahi anta maksudi. Jadi tolong Pak, Bu, zikir ini buang kepentingan-kepentingan yang lain. Itu tidak kita lakukan, itu bonus Allah beri, tapi jangan itu tujuan. Ya, ini bedanya zikir la ilaha illallah tariqah dengan zikir la ilaha illallah waktu tahlilan. Bedanya jauh sekali. Ya, sama-sama diucapkan tapi innamal a'malu niatnya beda. Maka camkan ini, perbanyaklah la ilaha illallah, betulkan niat, fokuskan tujuan kita, mantapkan tawajuhnya, insya-Allah lebih cepat hasil membersihkan hati, lebih cepat membuka mata hati. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Yang kita lakukan ini dengan lafaznya, maksudnya lafaznya la ilaha illallah itu. Kalau yang untuk si mayat itu apakah kita mengucapkan hanya zikir kapan itu maksudnya? Tahlilan. Ya. Kalau tahlilan itu mengirimkan pahala. Tapi kalau kita berzikir dengan cara tarekat tak salah. Tidak masalah. Dan memang orang tak bertarekat pun begitulah dia. Geleng juga dia. Coba lihat kita tahlilan tu Pak. Geleng dah dia. Geleng. La ilaha illallah. Tak tahu gelengnya apa tu. Kalau kita menggeleng itu udah kita pelajari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan begitu. Kita menggeleng, iya orang tarekat. Orang-orang tarekat tetap menggeleng, dia tak bisa lagi membuang cara berzikir yang diajarkan gurunya, walaupun mengirimkan pahala. Tapi ingat, jangan kuat-kuat menggelengnya. Nanti orang mandang kita pula. Kalau saya sih, kalau pergi tahlilan, saya tidak menggeleng Pak. Saya sesuaikan dengan yang lain. Tapi dalam saya tetap macam itu. Dalam ni tetap Pak. La ilaha illallah. Gitu dia. Tapi tidak menggeleng. Kenapa saya tidak menggeleng? Tidak mau jadi fitnah. Susah. Ya, biasa bujur lagi ni. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi dalam tetap titik-titik itu kita lakukan. La ilaha illallah. Lebih baik kalau umum kita menghindari fitnah saja. Tapi kalau kita kumpul begini, tidak ada fitnah di antara kita. Ya kan? Kerana sama-sama sudah mengambil talqin di zikir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, tadi berkali-kali Pak Ustaz untuk tawajuh. Tawajuh. Ya, tawajuh. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar ceramah bertafakur sebentar itu melebihi sholat sunat sampai 1 rakaat. Mohon penjelasan. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawajuh ni menghadapkan hati kepada Allah. Itu namanya tawajuh. Waktu kita ilahi anta maksudi itu tawajuh.
Ya, seolah-olah kita ngomong sama Allah ni, mentawajuhkan dengan Allah, ilahi anta maksudi. Anta tu orang kedua. Macam kita ngomong sama orang ni kan, aina anta, hai kau mau ke mana? Nah, waktu tawajuh Allah jadi orang kedua, berarti ada di hadapan. Ya, seolah-olah ada di, dan memang begitu. Hudurul hati fi qalbi, hadirkan hatimu bahwa Allah dekat dengan engkau dan dia menatap, memperhatikan engkau. Waktu kita berzikir itu tawajuhkan hati, padukan hati kepada Allah. Ilahi anta maksudi, hai Tuhan kau yang ku maksud. Seolah-olah kita berhadapan dengan dia. Itu namanya tawajuh. Wa ridaka matlubi, keridaan engkau ya Allah, engkau itu orang kedua yang ku cari. Atini mahabbataka, beri aku rasa senang kepada engkau, cinta kepada engkau. Wa ma'rifatak, dan mengenal engkau. Jadi waktu itu kita rasakan seolah-olah kita ngomong dengan Allah. Allah ada di hadapan. Itu tawajuh. Dan tawajuh ini kuat hasilnya. Kalau kita bisa terapkan tawajuh dalam masjid, luar masjid, udah aman lah. Ya, aman gitu. Karena kita tak lagi berpisah dengan Allah SWT. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi itu? Tafakur. Ya. Tafakur ini melihat dengan ilmu kita, dengan hati kita tentang kebesaran Allah. Dan tafakur dianjurkan. Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru tafakur. Pertanyaannya mana dulu? Zikir ke tafakur dulu? Ayo, saya ulang lagi ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang punya akal, ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. yakni orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian watafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakur tentang penciptaan kebesaran Allah langit dan bumi. Pertanyaannya mana dulu? Zikir ke tafakur? Jangan nak berharap tafakur kau tak berzikir. Jadi zikir dulu baru tafakur. Hati kalau sudah menyentuh, terbuka, rasanya Allah tu ada, baru bisa tafakur. Mandang langit, ingat Allah. Mandang manusia, ingat Allah. Mandang bumi, ingat Allah. Mandang laut, ingat Allah. Mandang hewan, baru bisa tafakur. Yang penting hati dibuka dulu dengan zikrullah. Kalau udah begini nih Pak, bukan 1000 rakaat, abdalnya lebih baik daripada salat sunnah setahun. Jadi jamaah, kalau hati sudah terbuka, mandang sesuatu ingat Allah, itu namanya tafakur. Tafakur yang begini lebih abdal dari salat sunnah setahun. Betapa besarnya ibadah Pak. Tafakur ya itu dah besar itu. Apa lagi salatnya? Ayo. Tafakurnya saja sudah melebihi abdalnya salat sunnah setahun. Bagaimana dengan salat sunnah dia? Bagaimana ibadah wajibnya? Masya Allah. Itulah orang-orang yang mengerti. Kata Abu Hurairah, 2 rakaat dia lebih baik daripada 1000 rakaat kita. Orang mengerti lebih baik, berarti lebih lah, bukan 1000. Ibadah sunnah setahun masih dikalahkan dengan tafakur dia. Dia di sini timbangannya. Jadi kualitasnya itu lain. Di mana letak kualitasnya ni? Ayo, di mana letak kualitasnya? Kualitasnya pada hati, keimanan, tauhid kepada Allah, situ yang membedakannya. Saya ni meruqyah orang 1 jam saya meruqyah, barulah jin itu muncul. Paling cepat setengah jam baca dah muncul jin itu.
Ketawa-ketawa terkikik-kikik. Itu belum selesai mah. Sambung lagi baca tu sampai dia keluar. Kadang tak keluar. Capek kita berhenti, besok sambung lagi. Tapi saya melihat orang ahlul ma'rifat, siwaknya suruh pegang, siwaknya Pak. Pegang siwak ni kata dia. Pegang siwak. Bergetar-getar-getar, jatuh tumbang dia. Jinnya keluar. Pegang siwak ya keluar jin. Di mana bedanya? Orangnya, kualitas. Ahlul ma'rifat juga begitu. Kualitasnya tinggi dia. Saya membacakan ayat jamaah minta baca ayat. Capek kan mulut tu. Minimal Al-Fatihah. Kalau 10 botol 5 kali Al-Fatihah lumayan kan tu. Saya melihat abah tu, dia duduk berdiri begini. Dia tak pakai baca, kita pakai sentuh gini. Jalan. Dah. Sampai 1000 orang bawa air tu, Pak. Sentuh je air tu, tak jalan, tak. Gitu jalan. Kadang bingung, kapan dia baca? Tak pakai baca lagi dah. Dia dah berkah dah. Ya, orangnya udah berkah dah. Tak perlu pakai baca lagi. Paling pegang gini ya. Hati sama Allah. Dipegang gini, berkah dah ngalir. Situlah kualitas. Nanti kita akan melihat guru-guru kita tu ahli ma'rifat, bagaimana posisi dia di akhirat. Yang benci-benci orang tarekat, nanti pandang di akhirat nanti. Siapa kita di hadapan dia nanti? Bisa menangis kita. Abul Abbas Al-Mursi itu Pak bilang ahlul ma'rifat itu ditutup Allah dengan tubuhnya. Ditutup Allah dengan tubuhnya. Kayak kita biasa gini ya. Kadang orang tak tahu dia ahlul ma'rifat. Kalau Allah bukakan rahasia hati dia, akan disembah dia tu. Akan disembah jadi. Itu berbahayanya. Ahlul ma'rifat kalau dia buka hatinya, kita pasti menyembah dia. Kenapa? Di situ kita mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup rapi tubuh dia. Alhamdulillah, banyak orang tak tahu. Kadang-kadang kita berjalan sama dia, dia termasuk ahlul ma'rifah. Itulah rahasianya. Jadi ahlul ma'rifah, apa diamalkannya? Tak ini lah Pak. La ilaha, tak ada kalimat lain. Siapapun datang sama abah, ini ijazahnya la ilaha illallah. Ulama datang, la ilaha illallah dikasih. Pengusaha datang nak tobat sama Allah, la ilaha illallah dikasih. Tentara, la ilaha illallah. Polisi pun ditalkin apa la ilaha illallah. Apa bedanya? Semua sama je. Sama dikasihnya la ilaha illallah. Nah, jadi siapa pun yang datang sama abah, zikir ijazahnya sama. Biar ulama kelas tinggi, biar serbannya 5 tingkat, biar tongkatnya 2 kiri kanan, tetap diijazahkan la ilaha illallah. Tak ada beda. Ini puncak ni, kunci semuanya dah. Kunci amal semua ni. Mau mati husnul khatimah, inilah dia. Mau masuk surga, inilah dia. Mau dekat sama Allah, inilah dia. Mau berkah dunia akhirat. Ini nak mengungkapkan banyak cerita. Ya, mudah-mudahan istiqamah. Amin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.